Kesesatan seringkali bukanlah mengurangi sesuatu dari Injil, tetapi nambahkan sesuatu kepada Injil. Sering orang bilang gini, loh Injil itu luar biasa, benar, kamu perlu Injil. Bahkan bilang, gereja Gibeon sama gereja-gereja podo kok Injil. Tapi, nah ini hati-hati, kamu juga harus ngelakuin ini, ngelakuin itu. Kalau di awal tahun, kamu harus ngelakuin persembahan buah sulung, supaya nanti malaikat itu menjaga panenmu. Nanti kalau enggak, banyak belalang pelahap, kamu rugi. Jadi kalau saya bisa simpulkan, Injil palsu itu bilang begini, keselamatan itu adalah iman plus ketaatan. Ada satu masalah besar dengan formula ini. Saat kita menambahkan sesuatu ke dalam karya Kristus yang sempurna, karya itu nggak sempurna. Sudah sempurna ditambahi, ya nggak sempurna. Bahkan penambahan tersebut menghancurkan karya Kristus yang sempurna. Galatia 2 ayat 21 bilang begini, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau gara-gara ketaatanmu terhadap hukum, peraturan, puasa Daniel, persembahan buah sulung, dan yang lain-lain, jika ada yang saya dan saudara bisa lakukan untuk mendapatkan keselamatan, maka Kristus nggak perlu datang. Kalau gara-gara ketaatan kita itu bisa selamat, maka Natal nggak perlu ada, Paskah nggak perlu ada. Ini perkataan yang sangat keras. Nah mungkin saudara tanya, loh Injil yang asli itu seperti apa? Kalau saudara bisa beriman kepada Kristus, itu karena karya Roh Kudus. Iman kita muncul, itu yang menyelamatkan kita. Ketaatan adalah buah dari iman di dalam Injil Kristus, bukan suatu syarat keselamatan. Dan waktu kita selamat, hati kita diperbaharui sehingga kita ingin untuk taat. Kita nggak nyaman dengan dosa. Saudara, saya sarana sedih. Ada yang ngirim-ngirim saya klip-klip khotbah bahwa Anda harus melakukan A, B, C, D untuk tetap berkenan kepada Allah. Sehingga apa? Kita ini baca Alkitab, melayani di gereja supaya berkenan. Ajaran ini akhirnya mengatakan bahwa kasih Allah terhadap Anda itu tergantung sama performa kita. Implikasinya apa? Kalau ini benar ya, kalau semuanya baik-baik saja, sudah bilang, soalnya aku doa, soalnya aku perpuluhan gak pernah pas, tanggal 1 tes transfer, gak pernah sakit, aku selalu minum tubuh dan darah Yesus. Wah gitu saudara, sehingga aku ini selalu sehat. Saudara lihat, yang kamu banggakan bukan apa yang Kristus lakukan, tetapi yang kita lakukan. Akhirnya kekristenan bukan tentang Tuhan, tetapi tentang performa saudara, perbuatan saudara untuk Tuhan. Ini bukan Injil. Injil adalah Kristus telah melakukan segalanya bagi kita, sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan performa kita, tetapi kita hidup berdasarkan performa Kristus yang sempurna untuk kita. Ada orang yang bilang, waduh kalau saya dengerin kayak gini nggak usah ngapa-ngapain. No, Injil tidak menentang usaha, tetapi Injil